Hai, dalam video kali ini saya akan memberikan opini atau refleksi saya terkait pemikiran yang dimiliki oleh Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho. Sekilas info, Muhammad Abduh merupakan seorang tokoh pemikir muslim yang lahir di Mesir, dan Rashid Ridho merupakan seorang tokoh pemikir muslim yang lahir di Suriah. Keduanya memiliki hubungan guru dan murid, di mana Muhammad Abduh menjadi guru dari Rashid Ridho dan Rashid Ridho menjadi murid dari Muhammad Abduh. Hal ini mengakibatkan adanya pemikiran-pemikiran yang mereka sampaikan memiliki beberapa kemiripan. Walaupun kemiripan itu cenderung tidak menyeluruh, tetapi ada kemiripan-kemiripan yang mereka miliki dalam mencapaikan pemikirannya. Selain itu, pemikiran dari kedua tokoh ini mendapatkan sebuah pengaruh besar dari pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani sendiri merupakan guru dari Muhammad Abduh. Perlu diketahui, Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang pemikir dan juga aktivis Islam. Jamaluddin Al-Afghani mengembangkan paham pan-Islamisme, yang mana paham pan-Islamisme sendiri merupakan paham yang menginginkan atau bertujuan untuk menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kembali lagi ke pemikiran Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho, kemiripan pemikiran yang dimiliki oleh kedua tokoh ini dapat dilihat dari penyampaian mereka terkait alasan kemunduran umat muslim. Alasan kemunduran umat muslim menurut Muhammad Abduh, adanya intervensi dari bangsa barat mengakibatkan adanya kemunduran dalam kehidupan umat muslim. Saya setuju dengan pendapat ini karena apabila adanya intervensi yang dilakukan oleh bangsa barat terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam, akan menimbulkan suatu anomi atau keadaan di mana masyarakat muslim kehilangan jati dirinya dan tidak dapat menghadapi suatu fase di mana mereka harus berpikir kritis dan mengambil tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam yang asli. Menurut saya hal ini ada benarnya, karena memang apabila adanya intervensi yang berlebihan dari bangsa barat akan mengakibatkan kehilangan jati diri dari bangsa umat muslim itu sendiri. Yang kedua adalah keberadaan sikap jumud yang dimiliki oleh umat muslim. Muhammad Abduh berpendapat bahwa sikap jumud yang dimiliki oleh umat muslim atau sikap statis yang ada pada umat muslim mengakibatkan kemunduran terhadap umat muslim itu sendiri. Menurut saya hal ini benar adanya dan saya setuju, karena sikap tetap atau tidak mau berubah dari umat muslim itu sendiri akan mendorong umat muslim untuk mengalami kemunduran sebagaimana perkembangan zaman, yang mana perkembangan zaman ini adanya suatu perubahan-perubahan yang harus dilakukan agar pemikiran-pemikiran atau tindakan-tindakan umat muslim sesuai dengan zaman-zaman yang telah mereka lewati dan yang akan mereka lewati. Selanjutnya adalah pemikiran dari Rashid Ridho. Rashid Ridho berpendapat bahwa pemikiran ini berpendapat bahwa umat muslim mengalami kemunduran diakibatkan karena adanya faham fatalisme yang ada pada umat muslim. Perlu diketahui, faham fatalisme ini merupakan faham yang tidak mau merubah nasib atau menerima apa saja yang terjadi pada mereka. Hal ini saya setuju dengan hal ini dikarenakan memang apabila umat muslim hanya setuju dan tidak berusaha melakukan suatu perkembangan terhadap umatnya sendiri, maka hal ini akan cenderung mengakibatkan
adanya kemunduran. Karena apabila umat muslim terus menerima apa yang sudah ada tanpa mencoba untuk mengembangkan hal tersebut, maka umat muslim akan tertinggal dan kalah dengan bangsa-bangsa barat. Rashid Ridha juga berpendapat bahwa kemunduran umat muslim itu karena tidak adanya sifat dinamis yang dimiliki oleh umat muslim seperti yang dimiliki oleh bangsa barat. Menurut saya hal ini benar karena apabila umat muslim tidak memiliki sifat dinamis atau memiliki suatu keinginan untuk berubah dan memotivasi dirinya sendiri untuk berubah menjadi hal yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman, maka umat muslim akan tertinggal pada akhirnya dan tidak akan bisa sama dengan bangsa barat apabila paham fatalisme ini tetap diterapkan. Yang kedua adalah keterbukaan umat muslim terhadap bangsa barat. Maksudnya adalah meskipun Muhammad Abduh dan Rashid Ridho setuju apabila umat muslim menyerap apa yang berasal dari bangsa barat, tetapi penyerapan ini juga memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Seperti contohnya adalah sistem pemerintahan. Muhammad Abduh berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan oleh bangsa barat dapat kita serap, yaitu contohnya adalah terdapat parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut saya hal ini sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara karena rakyat sebenarnya memiliki sifat yang proaktif terhadap pemerintahan. Juga Muhammad Abduh menentang keras adanya pemerintahan yang otoriter. Saya setuju dengan pendapat ini sebab bernegara bukanlah hasil dari pemikiran satu orang, tapi juga hasil dari pemikiran seluruh masyarakat, yang mana suara-suara yang berasal dari masyarakat dapat ditampung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disalurkan ke pemerintah sehingga timbullah negara yang diinginkan oleh seluruh elemen masyarakat, bukan hanya negara yang diinginkan oleh perseorangan atau sekelompok orang. Muhammad Abduh juga menentang adanya istilah bahwa pemerintah merupakan suatu badan yang mendapat mandat dari agama dan Tuhan. Menurut saya hal ini benar adanya karena mandat yang ada dalam pemerintahan merupakan sebuah hasil dari kemauan rakyat. Karena apabila pemerintah tidak dapat menjalankan kemauan rakyat, menurut Muhammad Abduh, pemerintah tersebut dapat digulingkan oleh rakyat. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Muhammad Abduh menyetujui adanya kedaulatan rakyat. Dan juga menurut saya negara merupakan suatu alat yang digunakan oleh masyarakatnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin mereka capai. Dan seperti yang saya jelaskan, tidak semua hal yang berasal dari bangsa barat merupakan suatu hal yang harus ditolak oleh umat muslim. Seperti halnya sistem pemerintahan yang telah digagas oleh Muhammad Abduh juga menggagas adanya pemikiran tentang pembatasan kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah atau kepala negara. Saya setuju dengan hal ini karena apabila pemerintah dan kepala negara diberikan kekuasaan yang tidak terbatas, maka institusi atau badan-badan yang mendominasi negara tersebut akan memiliki kewenangan yang tidak terbatas. Hal ini akan menimbulkan adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah atau kepala negara tersebut maupun institusi yang mendominasi di negara tersebut. Tindakan kesewenang-wenangan ini akan merugikan rakyat sebab pada umumnya tindakan ini akan mementingkan kepentingan-kepentingan golongan daripada kepentingan-kepentingan rakyat yang harus diusahakan oleh negara. Menurut saya juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus mementingkan adanya kepentingan rakyat karena kebijakan yang dilakukan merupakan hasil dari keadaan yang ada dalam masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat merubah masyarakat menjadi lebih baik dan menggapai cita-cita yang diinginkan oleh negara tersebut.